Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bersama saya Hadi Santoso pada mata kuliah Business Intelligence. Kali ini kita akan membahas mengenai data warehouse. Masih pada referensi yang sama, yaitu ada 7 referensi. Yang diantaranya itu ada link yang nantinya akan kita gunakan sebagai contoh-contoh untuk praktikum, ya, yaitu mengenai Power BI dan SQL Server. Tujuan pembelajaran kali ini ya diharapkan nanti mahasiswa itu dapat memahami definisi data warehouse, terus kemudian karakteristik data warehouse, framework data warehouse, arsitektur data warehouse, integrasi data, pengembangan data warehouse, dan yang terakhir adalah multidimensionality. Baik, kita langsung masuk kepada definisi data warehouse. Jadi menurut Inmon, ya, data warehouse itu adalah merupakan kumpulan data yang berorientasi pada subjek, ya, terus kemudian terintegrasi, ya, tidak dapat diupdate, yang memiliki dimensi waktu yang digunakan untuk mendukung proses manajemen dalam mengambil keputusan dan kecerdasan bisnis. Ya, tapi dari sisi lain, ya, pendapat peneliti lain itu menyatakan bahwa data warehouse adalah sebuah repositori fisik, ya, di mana ada data relasional, ya, terus kemudian dikelola untuk menyediakan data yang tentunya data tersebut berkualitas yang menggunakan standar format untuk skala enterprise, ya, perusahaan besar, ya, menengah dan besar. Jadi data warehouse merupakan kumpulan database yang terintegrasi, ya, yang berorientasi pada subjek untuk mendukung fungsi dari Decision Support System. DSS itu mengambil keputusan, ya, di mana setiap unit data itu bersifat non-volatil, yang artinya itu sudah fix, nggak bisa di-update, edit, ya, hapus. Jadi tinggal ambil saja, ya, tinggal di-load, ya, terus kemudian tentunya datanya bersifat relevan, yang nanti pada suatu waktu, yaitu dapat digunakan, ya, dapat digunakan dan diambil. Biasanya memang untuk jangka waktu yang panjang. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Nah, adapun karakteristik data warehouse itu memiliki karakteristik yang pertama adalah yaitu berorientasi subjek, ya. Jadi yang dimaksud berorientasi subjek itu adalah data yang diorganisasi oleh subjek, ya, secara detail. Ya, misalnya berdasarkan apa? Berdasarkan pelanggan, ya, berdasarkan apa? Pembeli, ya, supplier, ya, yang berisi informasi yang relatif, ya, relevan, ya, untuk mendukung sebuah keputusan. Nah, data warehouse itu berbeda dengan database operasional tentunya. Jadi database operasional kan biasanya itu menangani transaksi, yaitu data-data tersebut yang masih bisa diupdate, diedit, dan dihapus, ya, atau bisa diperbarui database-nya. Ya, itu berbeda, ya, antara data warehouse dengan database operasional. Nah, karakteristik berikutnya, ya, data warehouse itu adalah terintegrasi. Ya. Jadi data biasanya itu bersumber pada sumber yang berbeda. Nah, data itu bisa di-encode, ya, dengan cara yang berbeda. Contohnya misalnya kalau misalnya jenis kelamin dari biasa kita milih male, female, gitu, ya. Ya, ini di-encode kembali menjadi 0 dan 1, atau male-nya 0, female-nya 1. Nah, seperti itu. Nah, tentunya data yang di-encode tersebut itu harus dibersihkan dan formatnya itu harus distandarisasi, harus sama, ya. Ya, nanti isinya mau berupa angka, ya, atau berupa huruf, ya. Jadi terminologinya tuh harus sama, ya, dengan tipe data yang sama, ya. Jadi kadang-kadang banyak organisasi itu contoh nih, ya, dia mempunyai field penjualan bersih. Nah, kadang isinya itu sama, ya, dengan komisi bersih, ya. Jadi ketika dia sama, maka data warehouse, ya, itu akan menstandarisasi
datanya biar konsisten, ya biar sama. Kalau isinya sama, misalnya padahal di situ field-nya berbeda, ya penjualan bersih dan komisi bersih. Nah, dalam satu departemen yang sama, pemasaran. Nah, ada baiknya misalnya penjualan bersih ini mau dianggap apa? Ya, komisi bersih atau penjualan bersih yang isinya itu sama. Jadi nanti dalam data warehouse itu tentunya formatnya harus distandarisasi dengan yang sama, ya. Jadi nanti prosesnya ketika dia di load itu akan lebih mudah, ya, tidak terjadi kesalahan, ya. Contoh misalnya pada retur penjualan, ya, penjualan kotor. Ini kan sama aja nih, ya, untuk departemen akuntansi. Nah, penjualan bersih, ya, terus komisi bersih, terus kemudian retur penjualan kotor. Nah, kalau definisinya sama, ya, itu bisa saja dijadikan satu atau distandarisasikan formatnya agar nanti konsisten, ya, ketika diambil datanya, di-download datanya itu akan sama dan gampang pengambilan datanya, ya. Nah, makanya data tersebut harus terintegrasi, ya. Jadi fungsi dari terintegrasi itu untuk apa? Untuk mengatasi inkonsistensi, ya, dan menyediakan istilah-istilah yang seragam. Jadi biar sama. Kadang-kadang kan di setiap tadi itu ya, contohnya departemen itu dengan nama yang berbeda padahal isinya sama. Nah, seperti itu. Seperti contohnya juga format waktu, ya, itu juga kadang-kadang beda departemen, ya, bervariasi. Nah, harusnya kan sama sebenarnya. Padahal itu formatnya juga format waktu gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, terintegrasi. Ya, maksudnya di sini operasional ya, pada data operasional seperti ini sehingga masuk ke dalam data warehouse itu menjadi satu data padahal isinya misalnya sama. Ya, male female 1 0 X Y male female padahal ini sebenarnya fungsinya male female ya diambil aja yang sama ya supaya nanti ketika data ingin di load itu tidak terjadi masalah ya. Begitu pula dengan atribut ya. Misalnya atributnya misalnya di sini ada sentimeter, ada inci ya, ada YDS, MCF. Nah, ini kalau memang isinya sama itu ada baiknya jadikan satu saja jadi sama gitu ya. Jadi standarisasinya itu sama ya. Karena isi datanya sama. Begitu pula dengan deskripsi ya. Dengan berbagai macam sumber ya, terus kemudian pengertian deskripsinya sama. Nah, lebih baik sama. Oh, namanya deskripsi seperti itu. Nah, untuk masalah kunci ya, kunci dari tipe datanya itu bisa dilihat ya. Ini dengan tipe datanya kira-kira sama nggak ya? Kan bisa dilihat juga. Ya, apalagi misalnya dia menjadi satu kunci kan untuk karakter, desimal maupun dia picture dan tapi isinya itu adalah karakter sebenarnya. Kalau memang isinya karakter, nah di sini juga dari berbagai departemen misalnya seperti ini, padahal ini juga bisa digunakan untuk karakter ya, misal chart 10, ya desimal, fix, ya ini bisa juga dimasukkan dalam karakter karena tidak digunakan untuk perhitungan misalnya. Ini untuk gambar juga seperti itu ya. Nah, kita bisa ambil yang lebih besar. Nah, yang tipe datanya yang size-nya lebih besar. Jadi kemungkinan untuk yang hal-hal yang lainnya bisa masuk. Ya, jadi kita seragamkan sehingga nanti datanya bisa terintegrasi dan bisa di-load dengan mudah. Nah, yang ketiga, ya karakteristik dari data warehouse itu adalah time variancy ya, yaitu sebuah data warehouse yang menyimpan data historis. Jadi histori data yang sebelumnya ya dari berbagai macam departemen itu akan disimpan ya di dalam sebuah data warehouse. Nah, kadang-kadang data tidak selalu memberikan status yang real time ya. Di data yang status terkini. Jadi data juga ada yang
sebelum-sebelumnya. Ada juga yang memang sifatnya secara real time. Nah, biasanya data warehouse itu mendeteksi apa? Tren, ya, tren-tren yang sering digunakan, tren-tren yang untuk mengambil laporan dan sebagainya. Ada juga penyimpangan-penyimpangan, ya, juga hubungan jangka panjang ya untuk peramalan dan perbandingan data. Nah, biasanya untuk apa ya? Memang tujuannya adalah untuk mengambil keputusan. Jadi setiap data warehouse itu memiliki kualitas waktu tertentu, ya kapan dibutuhkan seperti itu oleh pimpinan biasanya, ya. Nah, jadi waktu untuk dimensi, ya satu dimensi itu penting yang harus dimiliki oleh data warehouse. Jadi data untuk analisis biasanya itu dari berbagai sumber yang berisi misalnya satu waktu gitu ya. Misalnya apa? Harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan, ada yang 5 tahunan, 10 tahun, dan sebagainya. Nah, contoh misalnya si A ingin naik gaji, ya gitu ya. Nah, ini gimana caranya sebenarnya yang bisa mendasari si A ini bisa naik gaji, ya. Seperti itu. Ya tentunya harus melihat data kan, ya, data sebelum-sebelumnya, ya, atau penjualan, ya. Penjualan harian, mingguan, ya. Itu kan dicek apakah eh, apa namanya penjualan harian sebelumnya itu apa namanya meningkat. Nah, produk mana yang kira-kira yang disenangi oleh pelanggan? Nah, seperti itu. Mungkin kita bisa lihat juga dari mingguannya, bisa lihat juga dari bulanannya. Nah, biasanya tuh oleh uh, manajer tingkat atas untuk ngambil keputusan. Nah, ini contohnya nih. Ya. Nah, biasanya data operasional itu ya ini ada apa namanya tenggat waktu ya, ada waktunya ya. Misalnya ada 60 sampai 90 hari. Nah, biasanya kalau data operasional itu juga lebih update ya rekod-rekodnya. Terus kemudian uh, bisa berisi apa namanya elemen-elemen dari waktu. Nah, kalau untuk data warehouse itu biasanya dibutuhkannya agak lama ya. Tentang waktunya itu 5 sampai 10 tahun. Nah, terus kemudian elemen-elemennya juga sama ya berdasarkan waktu, cuma bedanya operasional dan data warehouse itu ya hanya dari sisi waktu aja. Ya dia dibutuhkan untuk melihat jangka panjang, lebih ke jangka panjang ya, ketimbang data operasional. Karena operasional itu dibutuhkan setiap waktu. Nah, karakteristik yang berikutnya ya dari data warehouse adalah non-volatil. Nah, sekali dimasukkan ke dalam data warehouse, data adalah sifatnya read only, hanya bisa dibaca dia, dibaca, di load ya. Kemudian dia nggak bisa juga diubah ya atau diperbarui. Makanya saya bilang tadi sebelumnya bahwa datanya nggak bisa diedit, dihapus, ya diupdate nggak bisa. Dia cuma read only, hanya dibaca terus kemudian di load. Nah, ketika data usang bisa saja misalnya tergantung dari keputusan pihak manajemen bisa dibuang ya. Terus kemudian perubahan-perubahan itu direkam ya. Perubahan-perubahannya direkam sebagai data baru. Ya biasanya itu ada apa namanya biasanya kalau satu software itu kalau data itu mau di backup ya nanti kan extensionnya pasti ada ya bug ya, extensionnya bug. Nah, itu bisa di backup ya. Terus kemudian data warehouse itu biasanya disesuaikan ya secara eksklusif untuk akses data. Nah, karakteristik berikutnya dari data warehouse adalah web based. Bisa aja kalau misalnya si suatu perusahaan itu atau sebuah perusahaan itu merancang ke dalam web based ya, rancang aplikasi web based, terus kemudian dia menggunakan data warehouse. Nah, bisa seperti itu dan nanti aplikasinya itu akan berbasis web tampilannya ya. Terus kemudian yang berikutnya, karakteristik berikutnya adalah rasional atau multidimensional. Nah, biasanya data warehouse itu ya atau gudang data itu menggunakan struktur rasional ya. Struktur rasional ini itu biasa identik dengan kaitannya dengan struktur multidimensi ya. Nah, berikutnya adalah untuk karakteristik data warehouse
yaitu client server, ya. Jadi sebuah data warehouse itu menggunakan arsitektur client server, ya, menyediakan akses mudah bagi pengguna akhir. Kenapa diperlukan client server, ya? Karena ini memang untuk perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas, ya, yang sangat-sangat diperlukan sebuah server. Kalau tidak ada server, ya itu sangat berbahaya, ya, atau bukan dikatakan berbahaya juga, karena memang zaman sekarang ini ya sudah dibutuhkan server, ya, misalnya kayak paling gampang ya sekarang kayak marketplace, ya, seperti marketplace dan perusahaan-perusahaan menengah, ya tentunya perlu ada server supaya data tersebut bisa diakses, ya, oleh pengguna akhir, oleh si pengambil keputusan atau si apa namanya klien, ya, customer, ya, oleh supplier. Nah, untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Jadi aksesnya mudah, ya, aksesnya mudah. Artinya berbahaya tadi itu ya tentunya akan ketinggalan sebuah perusahaan, ya. Seperti di materi sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa kalau perusahaannya sudah tidak menggunakan client server, ya tentunya itu akan ketinggalan, ya akan kalah saing. Nah, makanya ini adalah satu apa namanya karakteristik yang harus dibutuhkan, ya, yang memang dibutuhkan untuk sekarang ini. Terus kemudian real time, ya. Real time itu data warehouse yang lebih baru yang memberikan kemampuan akses data dan analisis real time. Jadi data-datanya memang ketika dia sudah bersifat client server, ya otomatis, ya, ketika dia sudah berkolaborasi dengan perusahaan lain, ya dengan konsumen dan sebagainya, itu data bisa dilihat, ya, data bisa diambil, ya, terus kemudian data bisa digunakan untuk pengambil keputusan. Jadi sifatnya harus real time. Kalau nggak real time, oh ini data yang usang, ya data yang sebelumnya dan seterusnya, ya. Terus berikutnya adalah metadata. Nah, metadata di sini adalah data dari data sebenarnya, ya data tentang data. Jadi sebuah gudang data atau data warehouse yang isinya tentang data-data, ya, yaitu bagaimana nanti data disusun. Nah, terus kemudian data itu bagaimana juga untuk digunakan secara efektif, ya, oleh pengguna akhir. Nah, yang berikutnya kita masuk kepada framework data warehouse. Nah, berikut ini adalah komponen utama dari framework data warehouse. Nah, data warehouse tentunya, ya, ketika kita apa namanya ingin punya data warehouse atau sebuah data warehouse, tentunya harus ada data source, ada sumber datanya. Nah, data itu bersumber dari mana? Ya tentunya dari sistem operasional, ya, yang independen, ya dari departemen keuangan, departemen apa namanya departemen personalia, ya, dan sebagainya. Ya itu akan nanti digabungkan, ya. Nah, tentunya sebelum digabungkan itu kan sifatnya independen, ya. Jadi dia punya data yang sifatnya eksternal. Ada juga misalnya data-data, ini contoh ya, data sensus pemerintah. Bisa nggak misalnya ditampilkan dalam sebuah database kita misalnya? Bisa dalam sebuah sistem kita, bisa. Ya, atau pemerintah mengambil data-data sensus tersebut dari daerah-daerah atau kemudian pusat menampilkan, bisa gitu ya. Ya artinya kan database-nya itu terpisah di seluruh daerah, ya, di seluruh provinsi. Yang kemudian data tersebut setelah integrasi dikirimkan ya ke pusat, atau pusat bisa mengambil data, menarik data, ya, terus kemudian diproses melalui transaksi online, ya, atau online transaction, ya, processing, ya. Terus kemudian bisa tampil. Nah, sistem tadi online tadi, ya, itu bisa juga ada juga pada sistem ERP.
ya, Enterprise Resource Planning. Nah, nanti ditampilkan di mana? Ya di web. Ya, bisa aja di web, terus kemudian nanti web itu membentuk log, ya, yang sudah diinput ya pada sebuah data warehouse. Jadi sudah diinput datanya sebenarnya, ya. Ya tadi contohnya dari provinsi-provinsi sudah menginput ya data-data sensus. Nah, kemudian database tersebut terpusat sebenarnya, sudah ada di pusat, cuma entry-nya aja, inputnya aja. Nah, inputnya kemana? Ke data warehouse. Nah, data warehouse-nya itu ditampilkan oleh situsnya pemerintah di webnya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah data extraction and transformation. Jadi, biasanya setelah itu ya data sudah diinput, ya, data itu diekstraksi, terus kemudian ditransformasikan. Artinya data yang sumber data tadi bisa jadi datanya itu ya tadi yang saya sudah disebutkan di slide sebelumnya bahwa data itu perlu ditransformasikan. Kadang data itu ada yang tidak lengkap, ya, ada yang tadi female, ya, male, ya, yang mesti distandarisasikan. Nah, ketika data itu mesti distandarisasikan, formatnya, ukuran dan sebagainya, ada data yang kosong, itu perlu ditransformasikan, ya. Tentunya ditransformasikan dengan benar, ya. Nah, setelah ditransformasikan, ya, itu baru nanti di load. Ya, dari sebelum di load, proses dari ekstraksi, terus kemudian transformasi, bisa juga disebut apa? ETL atau ETL gitu ya. ETL. ETL ini kepanjangan dari extraction, ya, extraction, transformation, load, ya. Loading, ya, load, ya. Berikutnya data loading, ya. Nah, setelah diekstrak datanya, ya ada sumber datanya, data diekstrak, ditransformasi, berikutnya adalah di load, diambil. Jadi kalau datanya sudah bagus, ya datanya sudah bagus, sudah benar, ya untuk siap bisa ditampilkan, itu di load, ya di load untuk bisa ditampilkan. Nah, biasanya data ini dimasukkan ke wilayah atau area yang dilakukan untuk bisa ditampilkan, ya, di mana mereka itu ditransformasikan, yang sudah ditransformasikan sebenarnya sebelum di load, yaitu tadi di proses data extraction and transformation, yang sudah ditransformasikan dan dibersihkan, ya. Terus kemudian data tersebut siap untuk dimuat ke dalam data warehouse atau data mart. Jadi data mart ini bagian dari data warehouse, bisa bagian yang terkecil dari data warehouse. Berikutnya, ya selain di load tadi, ya, selain di load, ada yang namanya enterprise data warehouse, ya. Jadi sebuah data warehouse itu bisa aja dengan skala enterprise, ya, skala yang besar yang digunakan untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan, ya. Jadi pada intinya enterprise data warehouse itu bisa mendukung semua analisis keputusan dari seorang manajemen, ya, seorang manajemen tingkat atas biasanya top manajemen, ya, dengan memberikan informasi yang terperinci, jadi detail, ya, terus kemudian relevan, yang tentunya sesuai apa yang diminta, ya, yang berasal dari berbagai sumber, ya, tadi dari beberapa departemen, ya, dari beberapa daerah dan sebagainya, ya, kalau itu tingkatannya dari pemerintah, ya. Terus kemudian data mart. Jadi data mart adalah sebuah data warehouse yang lebih kecil, ya, per departemen. Ya, jadi misalnya departemen keuangan, departemen personalia, ya, terus kemudian departemen teknologi dan informasi, ya, dan sebagainya, ya, penjualan, pembelian dan sebagainya, ya, itu akan dikumpulkan, ya. Nah,
data-data dari departemen tadi itu namanya data mart. Ya, data mart kemudian nanti akan dikumpulkan menjadi satu. Nah, yang menjadi satu ini yang disebut dengan data warehouse. Ya. Nah, kemudian apa aja itu data mart? Ya, ada dua jenis ternyata. Ya, kita bisa lihat ada dependent data mart, ya, ada independent data mart, ya. Yang independent data mart, jadi bagian-bagian dari data warehouse, ya, subsetnya diturunkan langsung dari data warehouse yang langsung semuanya bisa aja diambil gitu ya, di apa namanya, diadopsi. Nah, itu dependent. Misalnya saya seorang pimpinan atau seorang manajer atau bagian tertentu membutuhkan, ya, data mart tersebut, itu subsetnya semua langsung diambil, bisa diturunkan langsung. Nah, beda dengan independent data mart, ya. Jadi independent data mart ini ya data warehouse yang kecil, ya. Jadi yang khusus desain untuk unit bisnis tertentu, ya, atau departemen tertentu, ya. Seperti itu. Ya, jadi bedanya dependent data mart dan independent data mart. Nah, berikutnya adalah operational data store, yaitu sebuah tipe database yang biasanya digunakan sebagai penyimpanan sementara untuk data warehouse, yang sifatnya adalah singkat, ya, karena sementara tadi, ya, short term memory, yaitu operational data store. Berikutnya ada metadata. Tadi metadata juga udah dibahas, ya, sebelumnya. Jadi data tentang data yang di dalamnya memang ada data warehouse. Ya, dalam data warehouse itu metadatanya fungsinya untuk apa? Untuk mendeskripsikan konten dari data yang ada dalam data warehouse. Ya. Nah, untuk apa? Untuk membantu mengkonversi data menjadi informasi atau pengetahuan. Bila kita lihat gambar ini, ya, yang tadi saya sebut, ya, bahwa data source-nya itu bisa aja dari sistem enterprise, ya, enterprise resource planning. Ya, terus kemudian ada point of sale, ya, terus kemudian ada legacy, ya, dan sebagainya. Ya, ada eksternal data, ya, dari departemen-departemen, ya, dari departemen pembelian, penjualan, dan sebagainya, ya, atau teknologi informasi, semua bergabung, terus kemudian diproses tadi, ya, diproses dengan proses extraction, ya, ETL, ya, extraction, transformation, ya, load. Ya, tentunya diselect dulu, dipilih data-data mana aja nih, terus kemudian diekstrak, ya, diekstrak, dipilah-pilah, ini data yang bagus, data yang nggak bagus, ya, kemudian ditransform tuh dibersihkan dulu, ya, ditransform, ini nggak layak nih, diubah dulu, disesuaikan, distandarisasi dulu formatnya, ya, ditransformasi, ya, terus kemudian setelah data itu sudah formatnya sudah terintegrasi, sudah sesuai, sudah sama, sudah standar, ya, sudah bersih, sudah layak, baru diintegrate, ya, dijadikan satu. Data tersebut dijadikan satu, ya. Terus kemudian setelah dijadikan satu, ya, data tersebut baru bisa di-load, ya, di-load, baru bisa di-load. Nah, data-data ini yang sudah rapi dan sebagainya, ya, sudah rapi dan sebagainya itu akan dimasukkan ke dalam enterprise data warehouse, di mana enterprise data warehouse ini itu terdapat metadata di dalamnya, ya. Nah, berikutnya dari data-data enterprise ini itu bisa aja direplikasi, ya, data tersebut direplikasi, apalagi misalnya datanya sudah usang atau apa, ya udah direplikasi aja, bisa, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau memang dari data warehouse ini ingin ditampilkan sebenarnya, ya, tanpa data-data mart, itu bisa aja langsung divisualisasi, ya, dari data warehouse, ya. Tapi kalau misalnya ada permintaan dari marketing biasanya, atau dari engineering, dari finance, atau dari pimpinan, atau dari yang lainnya, bagian-bagian departemen kadang-kadang
itu membutuhkan juga data supaya bisa ditampilkan seperti apa, ya tentunya ngambil dari data warehouse. Jadi data warehouse ya bisa aja diperlukan oleh marketing, engineering, finance untuk ngambil keputusan. Kayaknya data warehouse ini nanti akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dari pihak marketing, pihak engineering, pihak finance. Ya, berupa query-query nanti mereka tinggal akses, akan kelihatan. Atau tanpa data mart juga bisa langsung. Ya. Nah, kemudian data-data ini ya pada aplikasi ya secara visualnya itu bisa ditampilkan. Ya misalnya untuk melihat laporan bisnis secara rutin ya atau melihat data-data berupa teks aja ya. Saya mau lihat data-data berupa teks aja kayak apa sih ya tampilan-tampilannya, informasi-informasinya ya seperti itu ya. Terus kemudian ada lagi yang menampilkan dalam bentuk dashboard ya di web ya, tentunya melalui online ya, online application. Ya pakai online application ya OLAP ya. Kemudian ditampilkan lewat tablet misalnya. Terus kemudian ada yang ingin mengcustom aplikasinya ya. Mengcustom aplikasinya ya tentunya harus melewati apa? Ini dia. Ya. Middleware harus pakai API supaya nanti tampilannya lebih menarik. Jadi perlu API ya. Supaya tampilannya lebih menarik. Jadi harus di custom ya, untuk ditampilkan pada sebuah aplikasi. Seperti itu. Ya, ini framework dari data warehouse. Nah, arsitektur data warehouse. Jadi ada beberapa arsitektur sistem informasi dasar yang digunakan untuk data warehouse. Jadi secara umum, ya biasanya arsitekturnya itu berupa arsitektur client server. Ya. Jadi itulah kenapa di awalnya itu saya menjelaskan ya di waktu pertemuan awal itu harus berbasis internet ya karena sudah global karena ini memang diperlukan. Jadi perusahaan itu kalau ingin bersaing ya harus berbasis client server ya tentunya biar nanti data-data tersebut bisa real time, bisa diproses, bisa digunakan ya dibutuhkan secara real time. Nah ada yang yang digunakan ya yaitu arsitektur two tier dan ya three tier. Jadi arsitektur three tier ini itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah data acquisition ya software atau back end. Terus kemudian ada data warehouse yang berisi data dan software. Yang ketiga itu client ya dari sisi client front end bagian depannya yang memungkinkan user itu melakukan akses dan analisis data ya dari data warehouse. Jadi ada tampilan depannya ya, ada tampilan depannya. Nah, misalnya ini bisa kita lihat ya, ini gambarnya tier ya database server. Ya database server, terus kemudian itu bisa aja database-nya menggunakan DBMS ya. Apa saja yang sifatnya nanti bersifat server ya database tersebut. Contoh SQL Server ya. Nanti dari software SQL Server tadi ya data-data tersebut ya itu akan dibentuk karena sudah memperoleh data dibentuk dari data tersebut pada software SQL Server-nya itu membentuk data warehouse. Nah ini masuk ke dalam application server. Nah ketika sudah terbentuk tadi ya datanya sudah berisi data software dari database tadi ya, pakai SQL Server tadi yang sudah disimpan ke dalam database server. Terus kemudian nanti si klien ini ya si klien itu dapat melakukan akses dan menganalisis data tersebut. Yang sumbernya sebenarnya dari data warehouse seperti itu. Ya bisa tampil. Ya contoh paling gampang misalnya kalau kita bekerja pada sebuah sistem, ya kalau sistem akademik gitu ya, mahasiswa itu bisa mengakses bagian depannya aja, front end-nya aja. Sebenarnya data-data tersebut bisa aja jika suatu perusahaan itu menerapkan data warehouse, ya
Terus kemudian data warehouse ini kan berasal juga dari data-data, ya data-data mahasiswa yang dari pendaftaran, terus kemudian dia melakukan pembayaran, terus kemudian dia melakukan perkuliahan, ya presensi dan sebagainya, dosennya siapa, mata kuliah apa aja, itu kan sudah terkumpul, ya. Terus kemudian setelah sudah terkumpul ya dalam suatu software servernya, itu akan dikumpulkan yang menjadi data warehouse. Nah, ketika menjadi data warehouse, itu kan data warehouse bisa di-load, diambil untuk ditampilkan menjadi KHS, ya, IPK dan sebagainya di tampilan webnya. Begitu pula yang bekerja misalnya di bank, sama untuk mengakses misalnya ada yang menyetor tabungan dan sebagainya, itu si klien hanya melihat tampilan depannya saja, ya. Ya tugasnya hanya melakukan akses. Nah, seperti itu, ya, melakukan akses. Begitu juga dengan apa namanya, user-user yang lain, ya, melakukan pembayaran misalnya yang lain, atau si manajer membuat keputusan yang hanya melihat tampilan yang sudah jadi berupa grafik dan sebagainya, ya, untuk bisa diakses dan dianalisis seperti itu. Ya, jadi inilah apa namanya, arsitektur dari data warehouse yang 3-tier. Nah, bagaimana dengan yang 2-tier? Kalau yang 2-tier, dua tipe yang tadi yang di belakang, ya, yaitu application dan database-nya dijadikan satu. Jadikan satu di dalam satu arsitektur, ya, dalam satu server, ya, misalnya seperti itu, dalam satu tempat. Ya, nanti si klien hanya melihat, ya, fungsinya sama, melihat untuk mengambil keputusan. Jadi itu tergantung dari penerapan di perusahaannya. Ya, arsitekturnya mau menggunakan 3-tier atau 2-tier. Bisa aja sih aplikasi dan database-nya dijadikan satu sebenarnya. Nggak perlu dua, ya. Bisa satu. Tapi kalau memang untuk keamanan data biasanya, ya, bisa jadi dia memisahkan application dan database-nya. Jadi aplikasi dan database-nya. Nah, berikutnya adalah data warehouse itu, ya, kalau kita gunakan internet, ya, jadi bisa aja dia bisa berbasis web, ya, bisa juga diintegrasikan sebenarnya, ya, jadi antara data warehouse dan internetnya, jadi menghasilkan data warehouse berbasis web kalau memang dibuat menggunakan web, ya, itu merupakan apa namanya, solusi, ya, solusi yang ditawarkan oleh pengelola data-data perusahaan. Nah, arsitektur 3-tier ini itu ada 3 ya, yang mencakup, ada visi kliennya, ada web servernya, ada application servernya. Nah, biasanya apa? Di sisi klien, itu pengguna memerlukan koneksi internet dan web browser, ya, untuk melihat tampilan mukanya, ya, secara grafis user interface-nya, ya, GUI, ya. Jadi ada internet, ada intranet, ada extranet, yaitu gimana cara komunikasinya. Yang penting itu ada komunikasi antara perusahaan dan perusahaan lain, antara perusahaan dengan konsumennya atau customer-nya, ya, dengan supplier-nya, ya, pokoknya ada informasi antara klien dan server, ada komunikasi di antara keduanya. Nah, di sisi server, web server digunakan untuk apa? Mengelola arus masuk, ya, dan keluar informasi antara klien dan server. Jadi hal ini didukung oleh data warehouse, ya, dan application server. Nah, data warehouse, ya, berbasis web itu menawarkan beberapa hal-hal yang menarik, ya, sebenarnya yang lebih menguntungkan, ya, termasuk apa? Karena sudah platformnya menggunakan internet, ya, tentunya dia lebih independen. Nah, biayanya jadi lebih mudah, apalagi internet kan sekarang murah-murah, ya. Murah-murah bisa kita akses, gitu, seperti itu. Nah, ini ada gambar 6 nih, arsitektur data warehouse berbasis web. Ya, bisa kita lihat, ya. Intinya sih sama seperti tadi, ya. Kalau dia 3-tier atau 3-tier itu ada web server, ada application server, terus kemudian ada data warehouse. Nah, kliennya hanya tinggal melihat tampilannya aja untuk mengakses, ya. Nah, berikutnya, ya, yang perlu dipikirkan, ya, atau perlu diperhatikan ketika kita memilih arsitektur data warehouse itu apa aja.
Jadi database-nya apa sih yang mau digunakan? Nah, seperti itu. Nah, kira-kira parallel processing-nya apa ya yang akan digunakan? Ya, terus kemudian, nah tentunya ya harus ada tools yang digunakan untuk migrasi data, ya, untuk mengisi data warehouse-nya. Ya, itu apa untuk migrasi datanya? Terus kemudian tools-tools yang digunakan untuk mendukung data retrieval, ya, untuk meload datanya, ya, mengambil datanya itu dan analisis itu apa? Nah itu, ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang perlu dipikirkan oleh seorang pimpinan ketika dalam suatu perusahaan itu dia ingin memilih arsitektur data warehouse. Kita berlanjut pada integrasi data, ya. Jadi integrasi data itu terdiri dari 3 proses utama, ya. Nah, ketika kita menerapkan dengan benar, terus kemudian data dapat diakses dan dianalisis, ya, menggunakan ETL, ya, atau ETL dan data warehouse. Yang pertama adalah akses datanya. Jadi kemampuan suatu sistem, ya, yang kita pilih tadi itu adalah akses datanya. Jadi seberapa cepat itu bisa mengakses dan mengekstrak data dari sumber data. Jadi kalau kita pilih DBMS, ya, mau SQL Server, mau Oracle, kira-kira bisa cepat nggak? Yang mana yang lebih cepat? Nah, seperti itu. Ya, akses data. Itu yang perlu dipikirkan. Terus kedua, federasi data. Ya. Jadi integrasi, ya, kalau kita lihat secara bisnis, ya, itu perlu ada beberapa penyimpanan data. Nah, kira-kira integrasinya bagaimana? Ya, apakah baik atau tidak? Ya, apakah cepat atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah apa? Perubahan. Nah, berdasarkan identifikasi, pengambilan, penyampaian dari perubahan yang dilakukan pada sumber data perusahaan. Nah, tentunya kan perlu adanya perubahan, ya, untuk migrasi datanya, ya, migrasi datanya. Ada proses ETL-nya itu. Ini perlu dilihat lagi, ya, DBMS-nya bagaimana, seperti apa yang mesti diputuskan untuk digunakan pada sebuah data warehouse. Nah, ini berkaitan dengan integrasi data. Nah, tujuan dari sebuah data warehouse itu sebenarnya adalah mengintegrasikan data dari banyak data pada sistem. Ya. Nah, berbagai teknologi, ya, kadang-kadang banyak juga mengintegrasikan data itu perlu adanya ketentuan-ketentuan, ya, yang perlu diperhatikan. Ya, pertama adalah Enterprise Application Integration. Orang nyebutnya kalau singkatannya tuh EAI, ya, EAI, atau Service Oriented Architecture, SOA, ya. Terus Enterprise Information Integration, ya, EII, ya. Extraction, Transformation, and Load. Ini yang sudah diketahui, ya, sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya itu ada. Nah, pertama kita lihat ya, enterprise, ya. Yang pertama, ya, enterprise tadi yaitu integrasi aplikasi enterprise, ya. Enterprise Application Integration itu menyediakan media untuk mendorong data ke sumber data warehouse. Ya, proses ini melibatkan apa? Penintegrasian aplikasi yang difokuskan untuk fungsionalitas, ya, pada suatu sistem. Jadi sebenarnya EAI ini, atau integrasi aplikasi enterprise ini, yaitu mengintegrasikan aplikasi dan sistem yang sudah ada, biasanya seperti itu,
Nah, serta menambahkan apa? Teknologi dan aplikasi baru yang ke dalam sistem, sehingga sistemnya bisa terintegrasi, ya. Terintegrasi. Nah, EA ini ya, atau Integration Application Enterprise ini itu memodelkan. Jadi memodelkan agar sistemnya bisa mengotomasi proses bisnis, ya, mengotomasi proses bisnis secara baik, ya, sebaik dan sesuai yang diinginkan. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya nih, contohnya mungkin pada sistem-sistem pembayaran BAF, ya, Busan Auto Finance, atau sistem pembayaran asuransi yang lain, atau pembayaran lain, atau bank dan sebagainya. Kadang-kadang kita melihat suatu sistem dengan tampilan Microsoft Visual Studio, ya, seperti tampilan VB. Tapi kok tampilnya di web? Nah, seperti itu. Nah, itu ternyata menggunakan teknologi XML. Nah, teknologi XML ini itu difungsikan apa? Untuk pertukaran data. Ya, pertukaran data corporate antar perusahaan, ya. Yang tentunya melintasi domain aplikasi. Ya, jadi bisa tampil XML. Makanya ini kan XML ini sama sebenarnya, serupa atau semacam HTML, ya. Jadi XML ini adalah merepresentasikan format data yang tidak tergantung pada platform. Jadi karena tadi XML ini semacam HTML, ya, jadi bisa diterjemahkan ke dalam aplikasi browser. Jadi walaupun mungkin pembuatannya menggunakan Java atau aplikasi lain, Python dan sebagainya, tapi bisa ditampilkan di web seperti itu, ya. Ya. Jadi makanya data-data tersebut, ya, dapat terlihat, ya, dapat terbaca, ya, pada user, ya, pada klien, seperti itu, ya. Nah, bagaimana dengan SOA, ya? Jadi hubungan antara AI dengan SOA ini itu saling melengkapi, ya. Jadi ada AI yang dilengkapi dengan menggunakan software arsitektur, ya, dengan SOA tadi, ya, agar nanti apa? Data-datanya dapat didokumentasikan dengan baik, ya. Jadi dengan adanya web service tadi, ya, layanan XML tadi, ya, ini data-data itu dapat difasilitasi, ya, dan diakuisisi, ya, secara langsung ke dalam data warehouse, ya, secara real time. Jadi itu fungsinya software oriented arsitektur tadi, ya, saling melengkapi. Jadi aplikasi antarmukanya, ya. Nah, berikut ada Enterprise Information Integration (EII). Jadi untuk bagian ini, ya, alat yang berkembang yang membuat, ya, data-data itu bisa terintegrasi dengan real time, ya, dari data warehouse bisa terintegrasi dengan real time dari berbagai sumber, ya, seperti database, ya, yang sudah terbentuk secara relasi, ya. Terus kemudian ada web service dan ada database multidimensional. Jadi tools dari EII ini adalah Enterprise Information Integration. Itu satu cara, ya, untuk menarik data dari sumbernya, ya, dari sumbernya, ya, untuk memenuhi permintaan informasi. Ya, contoh tadi memenuhi informasi dari bagian keuangan, bagian engineering, ya, supaya bisa tampil sesuai dengan kebutuhan, ya, dari departemen-departemen tertentu. Nah, tentunya AI ini apa? Menggunakan metadata.
ya, metadata yang telah ditetapkan untuk menghasilkan view yang bisa nampil, ya, sehingga data bisa terintegrasi, ya, dan bisa tampil. Dan datanya sudah karena data tadi sudah terrelasi, yang bisa tampil pada pengguna akhir, ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah ETL. Proses ETL itu terdiri extraction, ya, transformation, dan load. Ini sudah saya jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, bahkan pada aplikasi juga sudah saya jelaskan juga, ya. Jadi extraction, data-data itu sebenarnya perlu diekstraksi, ya, dibaca, dilihat, dipilah-pilih, nah, terus kemudian data tersebut ditransformasi. Yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya juga bahwa data kadang-kadang perlu distandarisasi, ya, size-nya, ukuran, dan sebagainya. Setelah data rapi, bersih, dan sebagainya, baru diintegrasikan. Setelah diintegrasikan baru di-load, ya, untuk dimasukkan ke dalam data warehouse. Nah, ini integrasi data. Jadi tujuan dari ETL itu apa? Ya, untuk mengisi data warehouse, ya, dengan data yang sudah terintegrasi dan bersih, yang siap digunakan, ya, oleh pengguna akhir atau pimpinan pembuat keputusan. Nah, data yang digunakan dalam proses ETL itu dapat berasal dari sumber apapun, ya, dari manapun, ya, yang tentunya dalam sebuah perusahaan maupun eksternal perusahaan, yang bisa saja digabungkan, baik itu dari aplikasi mainframe, ERP, CRM, ya, file flat, atau berupa Excel, ya, CSV, ya, dan sebagainya. Itu nanti ini ya contohnya, ya, paket-paket data tadi, ya, legacy system dan sebagainya, itu diekstrak, ditransform, dibersihkan, di-load, ya. Terus kemudian nanti akan masuk ke dalam data warehouse. Nah, masuk ke dalam data warehouse dan juga masuk ke dalam data mart. Nah, pada pengembangan data warehouse itu ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah model Inmon. Nah, ini dikenal dengan pengembangan top down, ya, karena dia menggunakan metodologi dan alat pengembangan database, ya, seperti IRD, Entity Relationship Diagram, ya. Nah, penyesuaiannya dan pengembangannya itu menggunakan pendekatan dari pengembangan spiral, ya. Pendekatan EDW ini, ya, tentunya, ya, nanti bisa digunakan, ya, dengan atau oleh data mart, ya, atau bisa membentuk data mart, ya, seperti itu. Jadi EDW ini idealnya adalah pendekatan, ya, yang memberikan pandangan kepada perusahaan yang nantinya itu konsisten, ya, datanya konsisten dan komprehensif, ya. Contoh nih, ada gambarnya nih, ya, bisa kita lihat mulai dari sebelah kanan ada sales, marketing, finance, ya, human resource, ya, ada other research, ya, ada sumber-sumber data yang lain, itu diekstrak. Nah, kemudian ada wilayah, ya, ada area-area di mana itu nanti dibersihkan dulu datanya, di scrubbing dulu, yang sifatnya duplikasi itu dihilangkan, ya, terus kemudian ditransformasi, baru di-load masuk ke dalam data warehouse. Dari data warehouse itu akan dibagi-bagi menjadi data mart. Nah, ini adalah pendekatan top down, makanya dikenal dengan model Inmon, ya, pendekatan EDW. Oke, berbeda dengan model Kimball. Jadi ada dua pendekatan, yang pertama adalah Inmon, yang kedua Kimball. Nah, ini pendekatan data mart, ya. Jadi mulai dari pendekatan yang besar, ya, untuk pembangunan yang kecil, katanya gitu. Nah, data mart adalah gudang data tadi, ya, berorientasi pada objek atau berorientasi pada departemen yang skala kecil, ya, datanya ini pendekatannya berversi pada skala kecil dari data warehouse yang berfokus pada permintaan departemen biasanya. Nah,
bisa aja departemennya apa aja ya, karena departemen pada suatu perusahaan itu kan banyak. Ya. Misalnya ada pemasaran, penjualan, ya, human resource dan sebagainya. Ya, jadi model ini dikenal dengan model apa? Model bottom up. Biasanya juga dikenal dengan pemodelan data dimensional, karena dimulai dengan sebuah tabel. Ya. Nah, Kimball sendiri ya itu menerapkan metode pengembangan dalam kasus data warehouse yang membangun satu data mart setiap waktu. Ya, ini contohnya ya pada gambar pendekatan bottom up ya. Sales, marketing, finance, human resource, kemudian ada resource diekstrak, masuk ke dalam area untuk dibersihkan, di scrubbing, dihilangkan duplikasinya, ditransformasi, kemudian di load. Nah, setelah di load itu masuknya bukan langsung masuk data warehouse, tapi data mart. Data mart, nah setelah dari data mart baru masuk ke dalam data warehouse. Itu perbedaan dari model Kimball dan model Inman. Berikutnya, untuk multidimensionality, ya tentunya ketika kita membangun data warehouse, itu perlu adanya pemodelan dimensi ya pada data warehouse. Nah, ada dua pemodelannya. Yang pertama adalah star schema dan snowflake schema. Nah, star schema ya atau skema bintang itu berisi tabel-tabel fakta yang aktual, fakta ya fakta sentral yang dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi. Ini menurut Adamson ya 2009. Jadi ada tabel fakta di tengah-tengahnya dikelilingi oleh tabel dimensi. Nah, tabel fakta ini berisi data-data yang besar ya. Sejumlah besar baris yang sesuai dengan fakta ya, tautan eksternal atau forensik. Jadi dalamnya ada forensik. Nah, terus kemudian dikelilingi oleh data dimensi. Nah, data tabel dimensi, di mana tabel dimensi itu ada primary key masuk ke dalam atau terhubung dengan tabel fakta ya, fact table biasanya orang nyebut fact table atau DIM yang mengelilinginya DIM table ya. Nah, pada tabel fakta ini itu berisi atribut deskripsi yang diperlukan untuk melakukan analisis keputusan oleh pihak manajemen ya dan pelaporan ya. Nah, tabel-tabel ini berisi forensik yang terhubung ya ke tabel dimensi ya, yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan dan bisa mendukung atau memfasilitasi data warehouse untuk analisis keputusan ya. Nah, untuk tabel dimensi ini berisi informasi klasifikasi dan agregasi tentang baris ya, baris fakta pusat ya. Jadi tabel dimensi ini berisi atribut yang menggambarkan data yang terdapat di dalamnya tabel-tabel fakta. Ya, jadi membahas bagaimana data itu dianalisis dan dirangkum. Nah, tabel dimensi ini hubungannya apa? Tingkat hubungannya one to many ya dengan tabel fakta. Nah, kalau di query dimensinya digunakan untuk mengiris dan membagi nilai numerik ya. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut ya yang ada di tabel fakta. Nah, biasanya skema bintang ini dirancang untuk memberikan respon dalam waktu yang cepat, yang sederhana, mudah ya, dan biasanya untuk struktur basis data yang read only. Ini contohnya ya, contoh dari star schema, di mana fact table-nya itu di tengah ya, dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi ini, customer ya, opinion, product, time ya, di mana di dalam tabel dimensi ini ya product key ini adalah primary key, time key adalah primary key, ketika dia di fact table itu adalah forensic key masuk ke dalam fact table. Contoh sama ini juga ya, user ID, trade ID. Jadi fact table ini atau tabel fakta ini terdiri dari
foreign key yang dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi. Ya. Nah, berikutnya skema snowflake. Jadi, skema snowflake ini susunan tabel ya dalam sebuah database yang sifatnya multidimensi ya, yang mempunyai hubungan relasi antar entitas yang menyerupai kepingan salju katanya. Nah, ini terkait dengan skema bintang ya, atau star skema. Jadi skema snowflake itu diwakili oleh tabel fakta yang terpusat hanya satu ya, yang terhubung ke banyak dimensi. Nah, pada skema snowflake ya, itu dimensinya dinormalisasi dulu ya ke dalam beberapa tabel terkait, sehingga beda dengan dimensi pada skema bintang atau star skema ya, yang didenormalisasi dengan masing-masing dimensi ya, hanya direpresentasikan oleh satu tabel. Bisa kita lihat seperti ini. Jadi fact table itu hampir sama sebenarnya ya, kalau kita lihat ini, itu terhubung oleh tabel dimensi ya, terhubung sama tabel dimensi. Namun ya, tabel dimensi tersebut itu terhubung pula ya, terhubung juga dengan tabel dimensi yang lain, seperti itu. Tapi tidak terhubung dengan fact table. Cukup satu tabel dimensi yang terhubung dengan fact table-nya. Nah, jadi ada fact table, ada tabel dimensi, di mana tabel dimensinya terhubung dengan tabel dimensi yang lain. Nah, seperti itu, lihat. Ini gambarnya, ya, snowflake. Ya, di mana fact table-nya adalah sales, shop-nya ini, ya, itu mempunyai tabel dimensi lagi, yaitu city, dan city itu mempunyai lagi hubungan tabel dimensi lagi dengan region, yang mempunyai hubungan, ada sub-nya, ya, ada hubungannya lagi. Begitu juga dengan klien, klien punya client group, ya. Begitu juga dengan produk, produk punya brand ya, nah, tentunya punya supplier. Produk ada tipe-tipe produknya. Nah, fact table ada time, ya, ada waktu, waktunya ada bulan, ada quarter, ada year mungkin ya, tambahan ya, dan seterusnya. Ya, ini contoh dari snowflake skema. Ya, mungkin itu ya penjelasan dari saya mengenai data warehouse ya, dimulai dari definisi data warehouse sampai dengan penjelasan-penjelasan mengenai star skema ya, dengan snowflake skema, yang tentunya itu nanti pengetahuan ini sangat bermanfaat ketika kita ingin membuat data warehouse. Mungkin itu saja pertemuan kita ya pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.